Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat titik-titik embun di gelas. Iya. Kenapa sih harus dibuat seperti ini? Sederhana tapi penting teman-teman. Karena kenapa? Siapa tahu teman-teman kepengen membuat gelasnya lebih kayak kelihatan kayak dingin, atau misalkan membuat minuman kelihatan kayak dingin. Oke teman-teman, kira-kira seperti apa tekniknya dan caranya bagaimana menggunakan Super Gym? Sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalam channel saya ada tips dan trik bagaimana menggunakan desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat titik embun di gym. Oke teman-teman, kali ini bagaimana caranya membuat titik embun menggunakan Super Gym. Kalau biasanya saya menggunakan aplikasinya Photoshop, itu udah ada efeknya, tinggal lifestyle bisa langsung jadi. Jadi kita tinggal buat titik-titiknya bebas bagaimanapun. Nah sekarang bagaimana kalau kita menggunakan Super Gym? Kira-kira tekniknya sama atau enggak? Karena di Super Gym ini tidak ada efek langsung seperti kayak style effect, kayak misalkan emboss dan sebagainya, drop shadow dan powder glow gitu ya. Jadi kita harus membuat sendiri. Oke, langkah pertama supaya jadi awalnya seperti ini sebelumnya, terus kemudian kita sesudahnya seperti ini. Saya dapatkan, saya setidaknya teman-teman harus punya foto dulu teman-teman. Ini foto saya ambil dari internet teman-teman. Kalau teman-teman cari aja kira-kira gelas yang sedikit mengkilat ya, ada glossy-nya di bagian kiri dan kanannya, atau di satu sisi juga boleh, mungkin kirinya doang atau kanan juga boleh. Langkah pertama teman-teman ketika ingin membuat seperti ini bagaimana caranya teman-teman. Setidaknya cukup menggunakan yang namanya saya harus mencoba untuk membuat namanya noise ya, artinya kayak bubble-bubble-nya dulu dibuat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menciptakan layer baru dulu di awal. Mungkin ini bubble-nya gitu ya, mungkin titik-titiknya, titik embun gitu ya. Oke, simple, sebenarnya gampang, nggak ribet gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup membuat dari filter itu menggunakan yang namanya render noise, pilihnya noise, solid noise, kurang lebih seperti itu. Tapi waktu kita membuat, teman-teman harus membuat areanya dulu menggunakan namanya rectangle. Nah itu kira-kira seberapa yang mau taruh misalkan di sini. Contohnya kecil aja dulu segini ya. Nanti sisi saya tinggal duplikat doang. Kita buat di area ini dulu aja. Oke, kira-kira di sini aja. Terus teman-teman langsung coba ke move, terus kemudian ke filter, pilihnya namanya render, pilihnya noise, solid noise, kayak gini. Terus kemudian ini pengaruh, jadi kalau teman-teman di bagian saya dikecilin, nanti titik-titiknya akan kecil. Kalau teman-teman pengen titiknya agak besar-besar, berarti agak gede-gede, kurang lebih seperti itu ya, tergantung sesuai kebutuhan. Terus detailnya juga tinggal ditambahkan seperti apa. Ini untuk kontrasnya supaya kelihatan lebih bagus ya teman. Oke, kalau sudah sampai sini kira-kira diatur seperti ini, tinggal diatur besarnya, itu bebas, tidak harus sama sesuai saya. Kira-kira demikian. Terus kemudian teman-teman tinggal di OK saja. Langkah berikutnya teman-teman boleh merubah warnanya, mungkin lebih terang, lebih gelap, lebih kuat ya, hitamnya atau dia pernah kayak gini contohnya. Nah itu dia, contoh aja ya, sederhana. Jadi setidaknya harus memperkuat supaya nanti ada yang gelap, ada yang terang. Itu langkahnya. Terus kemudian teman-teman berikutnya bisa menggunakan tidak pakai, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, langsung ke dari filter noise terus langsung ke mari juga boleh ya. Saya menggunakan yang namanya adalah yaitu mosaik. Mosaik itu untuk apa? Jadi supaya bentuknya agak berubah warnanya. Nah kayak gini nih, jadi agak random ya teman-teman. Ini juga sama teman-teman, kalau misalkan kecil titiknya nanti titik-titik akan kecil. Kalau mau besarin. Kayak saran saya sih besarin dulu, karena saya pengen lihat nanti ada sedikit bentuk yang berbeda di bagian highlightnya, yaitu di bagian tail height-nya. Tinggal diatur kira-kira. Kalau ini kan flat, kalau saya naikin dia agak sedikit, nah kayak ada berjendol gitu dah ya, kayak emboss. Nah ini dimainkan di sini teman, apakah lebih kuat atau enggak. Nah tergantung dari kalian ya. Kalau saya maunya gini, jadi setengahnya terang, setengahnya enggak, kurang lebih seperti itu. Terus arahnya juga dirubah teman-teman. Jadi saya kepengen gelapnya di atas, kurang lebih ya, gelapnya di atas itu ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa mengontrol di bagian yang namanya di sini ada namanya tile color variasi. Tinggal diatur warnanya jadi agak sedikit kuat, agak ngacak gitu ya, agak ngacak. Saya naikin aja nggak apa-apa. Ini nilainya bebas ya, tergantung. Jadi teman-teman setidaknya dibuat sedemikian rupa
Dia ada di bagian yang terang, ada bagian yang bagian gelap, terang, kurang lebih seperti itu ya. Terus teman-teman tinggal mengaturkan detail spasinya. Nah, ini untuk apa? Nah, ini supaya nanti ketahuan kira-kira besar berapa. Kalau saran saya sebenarnya jangan dikecilin kayak gini, nanti karena saya harus menggunakan namanya median blur, jadi dibikin bulat. Nah, itu dia. Kalau saat ini kan dibikin acak nih, nah, kemudian agak sedikit lebar aja kayak gini nih. Nah, udah kayak gitu dulu aja ya, teman-teman. Oke, udah cukup segini aja. Ya, kira-kira gitu. Terus kemudian di oke aja. Setelah itu baru teman-teman boleh yang namanya menggunakan filter namanya itu blur, menggunakan median blur. Median blur ini fungsi untuk apa? Jadi yang tadinya bentuknya kayak poligon-poligon itu sama si median blur ini dijadiin bulat. Nah, seolah-olah kayak gini. Kalau teman-teman sudah cocok atau suka, silahkan. Kalau enggak ya tinggal naikin. Jadi kalau makin besar radiusnya makin hilang. Nah, saran saya sebenarnya nggak perlu dirubah ya, biarkan saja. Karena kalau mau agak bulat gini juga boleh, atau begini juga boleh, silahkan, tergantung kebutuhan. Oke, kira-kira misalkan seperti ini. Oke, ini saya cancel dulu. Saya filter, blur, namanya median blur, biarkan saja seperti ini, tidak perlu ada perubahan. Kalau merubah dikit juga boleh, agak seperti ini juga boleh, lalu di oke sesuai kebutuhannya. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman ini harus menghilangkan warna hitamnya. Ini gimana caranya gitu ya? Ini saya tekan Ctrl Shift A dulu, lalu teman-teman di bagian di sini ada channel dari kita juga bisa mengambil dari namanya kayak di sini akan ada window nih, ada toolsnya. Oke, di view. Nah, ini dia teman-teman, boleh dilihat ya, nanti boleh diatur. Jadi biasanya kalau untuk si channel ini udah ada otomatis, dia sudah ada otomatis. Oke, teman-teman nggak usah bingung, tinggal dicari aja. Ada tool selection apa saja ya yang dipilih digunakan. Ada paintbrush, sebagainya dan sebagainya. Filter, window, oke. Toolbox, oke. Nah, ini ada macam-macam, ada channel. Nah, ambil di sini ya teman-teman ya. Biasanya standar ada di window di mana-mana ya. Cuman dia dimasukkan ke dalam doc label dialog. Nah, di sini ada channel. Oke, pastikan channel ada. Nah, sekarang saya ingin mengambil seleksi di bagian red, green, blue-nya teman. Jadi yang ini dimatikan dulu supaya nanti soalnya kalau nggak dimatikan nanti terpengaruh sama yang gelasnya. Jadi saya matikan dulu, lalu saya klik kanan di red-nya, pilihnya adalah channel to selection. Oke, ini udah dapat dikit. Itu baru red. Sekarang saya ambil yang warna green. Add to, yang pertama tadi channel to selection ya, yang kedua adalah menambah seleksi dari red sama green digabung. Terus saya kemarin digabung lagi, tambah lagi menggunakan yang blue. Saya klik kanan di blue, pilihnya add to selection. Selesai. Setelah itu teman-teman tinggal diklik di sini, pilihnya namanya masking. Ya, masking, pilihnya selection. Add. Nah, teman-teman sudah mendapatkan cropping khusus di bagian bubble-bubble-nya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk klik dihidupkan di bagian ini. Matanya saya matikan dulu ya. Saya coba untuk hidupkan matanya. Teman-teman tinggal ditekan Ctrl Shift A untuk menghilang seleksi. Nah, supaya bubble-bubble ini menyatu ke dalam si backgroundnya, si gambarnya, teman-teman cukup menggunakan yang namanya blending overlay. Nah, sudah masuk, gampang, simple, sederhana banget ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman tinggal di adjust. Sebelum di adjust, teman-teman harus diklik kanan, apply-nya nih dijadikan apply layer mask ya, jadi tidak ada maskingnya. Langsung benar-benar di cropping habis, jadi nggak ada maskingnya sebelah kanan. Jadi otomatis benar-benar gambar langsung sudah crop ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur menggunakan yang namanya adalah warp transform. Tergantung kebutuhan, apakah mau dinaikin ke atas atau ditarik ke bawah, sesuai kebutuhan ya. Tinggal diatur aja seperti ini, atau dinaikin kemari juga boleh, atau kemari juga boleh, silahkan sesuai kebutuhan. Oke, ini juga sama. Misalkan gitu contoh nih ya. Kalau sudah sampai di sini teman-teman tinggal menambahkan. Kalau misalkan saya mau nambahkan lagi di bagian atasnya. Kalau mau saya duplikat boleh nggak? Boleh duplikat. Jadi akan lebih kuat lagi nanti efeknya. Saya pilih misalkan duplicate layer. Dia akan lebih kuat lagi kayak gitu ya. Oke. Resikonya seperti itu ya teman-teman. Tinggal kalau mau duplikat. Kalau nggak mau ya nggak usah. Tinggal dibuang aja, selesai. Saya rasa sih nggak usah duplikat, biarkan saja. Seperti ini. Terus kemudian setelah sampai sini teman-teman. Nah, teman-teman boleh menggunakan efek yang namanya filter, yaitu drop shadow, menggunakan yang namanya drop shadow. Nah, teman-teman bisa diatur. Ini saya tekan plus ya di keyboard, saya tekan plus, klik di sini dulu di layarnya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal
mencoba untuk melakukan yang namanya filter like drop shadow, pilihnya drop shadow. Nah, di sini XYZ-nya jangan terlalu jauh-jauh. Jadi gini, gitu ya, jangan terlalu jauh. Blur juga jangan terlalu kuat. Nah, itu dia teman-teman. Jadi agak sedikit soft ya. Lalu diatur nih. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Karena dia tinggal diatur aja, pokoknya diatur sesuai kebutuhan. Jadi jangan terlalu ngeblur banget. Sedikit ada bayangan lah ya. Ntar X tinggal diatur kira-kira letaknya di mana. Segini kah? Nah, sesuai kebutuhan ya. Kira-kira sesuai kebutuhan. Kira-kira maunya seperti apa? Tinggal diatur. Ini karena kejauhan. Oke. Nah, posisi di sini. Nah, itu dia. Oke. Kalau sudah tinggal di oke. Kira-kira pas. Dah selesai. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk menduplikat embun yang udah ada di sini. Tinggal duplikat layernya. Nah, teman-teman tinggal ini kalau diduplikat jadi akan lebih kuat lagi ya. Teman tinggal diatur lagi. Terus kalian duplikat lagi. Misalkan udah jadi nih, tinggal digabung antara atas sama bawah ya. Teman tinggal klik di sini. Iya, dia akan gabung. Jangan lupa karena udah digabung, di efeknya blending mode-nya hilang. Jadi kalau teman-teman harus ke overlay lagi. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal diklik kanan lagi, duplikat lagi. Silakan teman-teman mencoba untuk menggeser ke atas, ya. Terus kemudian dikecilkan menggunakan skala. Ya, di sini ada skala ya, teman-teman. Klik aja, tinggal diatur. Kira-kira mau ditempatkan di mana? Misalkan agak di sini. Misalkan agak di sini boleh. Silakan ya. Oke, selesai. Nah, teman-teman tinggal dibuat masking seperti biasa, pilihnya white, sisanya ini boleh dihapus. Kalau memang mau dihapus ya pakai warna hitam. Oke, klik di sini pilih warna hitam, dihapus yang tidak perlu. Nah, yang perlu yang mau dipanjangin boleh dia ya. Terus teman-teman tinggal duplikat lagi ini ke sebelah kanan nanti. Sebelah kanan boleh geser ke sini, nggak masalah. Oh maaf. Saya kena seleksinya, jadi saya geser gambarnya teman-teman. Oke, nah, seperti ini ya. Nah, sisanya teman-teman diklik di sini, tinggal dihapus sesuai kebutuhan. Sangat simpel, sederhana. Oke, gampang ya. Jadi hanya menggunakan pertama itu menggunakan yang namanya render noise ya. Noise sebagai itunya, nanti bentuk efeknya hitam putihnya. Terus kemudian teman-teman tinggal berikutnya adalah menggunakan yang namanya median. Tujuannya untuk mosaic dulu saya pilihnya menggunakan distort mosaic, itu untuk membentuk poligon-poligon. Terus kemudian untuk membuat bulatnya menggunakan median blur. Oke, selanjutnya menggunakan yang namanya overlay. Itu doang, simple, sederhana teman-teman. Nah, teman-teman tinggal menambahkan. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat lebih kecil lagi, jadi teman-teman dikecilin ya noise-nya ya. Jadi embunnya kecil-kecil. Kenapa sih ya? Saya harus membuat yang gede-gede supaya kelihatan. Kalau kecil-kecil nggak kelihatan, karena gambar yang saya dapatkan ini resolusinya kecil. Makanya saya coba bikin besar untuk titik-titiknya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan bagaimana cara membuat titik embun. Saya berharap materi yang sangat sederhana ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai desain dan animasi.